If you think I'm gonna stand out there all day listening to Oke guys, hari ini gue akan nge-review gameplaynya dari R7 Tatsumaki ya. Dia ini pemainnya tim RRQ, pemain offlane. Nah lihat nih dari gila ini. Dari rankingnya, Mythical Glory-nya tinggi banget ya. Nah mungkin kalian semua ini udah tahu ya, dia itu udah terkenal lah ya, satu tim favorit. Nah ini win rate-nya tinggi banget ya, 80%. Sebenarnya syaratnya dari masuk RRQ emang 75% ke atas ya. Tapi ini dia gila sih, 80-an%. All seasonnya 79,58. Nah ini dia tuh suka pakai hero-hero offlane ya. Leomord, Chow, Tamus, Badang, ini favoritnya dia ya. Nah tuh lihat tuh win rate-nya. Pakainya baru dikit ya, 500-an, tapi win rate-nya udah 86. Gua yang main 1000-an aja, 1000-an match aja boro-boro nyampe 70% ya. Ini dia win rate-nya ya tinggi banget ya. Jadi dia tuh kalau tadi kita lihat dia tuh top 1 global Badang ya. Indonesia nomor 1 Badang. Jadi sebenarnya kalau mau ditelusuri itu dari profile picture-nya dia, itu tuh dia top 1-nya itu banyak. Ada Badang, ada Leomord, ada Chow, ada Ruby, banyak lah. Nah ini kalian bisa lihat, saya bisa dapat linknya ini, ntar gue kasih di description bawah. Nah ini kalau judulnya itu Unkillable Offlaner King. Emang raja sih, raja offlane ini ya. Pakai Chow dia kali ini, pakai Chow ya. Nah tapi apa? Dia tuh gameplaynya itu tuh lebih mirip kayak si Unexpected. Jadi pakai emblemnya pun juga kayak Unexpected ya. Nah tapi dia tuh bedanya itu dia tuh lebih ke team fight. Kalau gue pelajarin sih Unexpected lebih ke solo play ya, dia kayaknya lebih sering main publik. Tapi kalau si Insection ini dia lebih mabar, main bareng semua. Nah itu bisa kalian lihat tadi kayak biasa ya, memotong creep, finish clear wave, langsung bantu ke tengah. Selalu rotasinya begitu. Nah ini kalau lihat di sini pasti dia ada map control ya, dia ngeliat lagi di bagian buff ini. Nanti sayangnya timnya ini jauh, tapi kenapa dia masih mau maju? Jadi kalau gue rasa, nah itulah dia main mabar bareng ini, dia mau coba untuk berusaha mengambil lah, ngedecoy gitu. Ngedecoy ini bisa dalam dua berarti kalau gue lihat ya dari sini ya. Pertama dia mencoba mencuri buff biru, kedua tuh dia menunggu temennya datang. Jadi dilihat dari map gitu loh. Jadi nge-stall mereka. You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul in a fist fight with you. No. You need an ace in the hole. Selama mereka lagi ngurusin Chow, nah dia coba buat timnya ini menyergap musuhnya itu dari belakang nanti. Jadi ada surprise, element of surprise-nya ya. Nah dia balik. Tadi unnecessary sih buat ngebunuh creep hijaunya. Mungkin dia cuma mau buat apa, ngeganggu Kari lah, nge-waste time-nya mereka gitu. Jadi kalau gameplay ini kan sebenarnya udah off season ya, tapi kalian nggak perlu khawatir. Ini tuh kita bisa tetap pelajarin cara gameplaynya karena mapnya itu kan nggak berubah ya. Mapnya itu nggak berubah. Kalau untuk item-itemnya nanti ini udah nggak bisa lagi kita beli ROM ini. Beli ROM ini udah nggak bisa. Di center belinya boots, head assist. Itu yang buat awal-awal ya. Nah ini dia lihat juga lagi dia ngepotong creep lagi ya. Jadi mainnya itu tuh dia buat awal dia bener-bener 100% fokus pada level 4 ya, fokusnya gitu. Kalau lihat gameplaynya si Insection sama
kayak lebih Insection ya gameplaynya. Dia tuh lebih ngecicil deh. Kalau gue udah bereaksi sih sebenarnya juga dia mainnya tuh lebih ngenyicil si Uranus ini. Dia nggak mau lebih nggak ngemotong creep ini ya. Nah makanya ini gameplaynya ini beda ya. Nah dia udah level 4. Nah baru nih dia mulai. Nah ini pun dia lihat dari backup temennya. Stop it. Get some help. Udah ada komunikasi bersama. Nah jadi dia mulai nyergap koit. Potong creep lagi. Potong creep terus. Bener-bener time managementnya itu hebat ya dia ya. Kadang tuh kita malas potong creep, mending nunggu creepnya datang. Sebenarnya kalau kalian lihat dari komposisi timnya ya, ini komposisi timnya ini sebenarnya kurang oke sih kalau menurut gue ya. Ini kalau kita lihat kan musuhnya itu ada Cecilion, Sylvana, Kufra, Kari, sama Uranus. Jadi kalau buat team fight kuat banget ya. Nyergapnya ada, magenya dari jauhnya ada, ya kan? Nge-cover si Sylvana, ya kan? Kalau cowoknya ini sih cover si Sylvana. Terus Uranusnya pun bisa split sebenarnya. Sedangkan di komposisi timnya dia itu Johead, Bruno, Chow, Aurora sama Selena. Kurang bagus sih karena nggak ada tanknya gitu. Ini kalau gue lihat ini tuh dibawa ke late game yang bahaya. Mereka kalau bawa late game bahaya banget. Jadi mana Cecilion pun juga bisa apa ya namanya ya, yang nge-stack ya, dia nge-stack terus gitu. Jadi tambah sakit skillnya itu, skill capitnya. Nah tuh tapi kalian lihat di sini nih, kalian berusaha dari sesuatu ya. Di sini kita bisa mempelajari gameplaynya tim musuh. Nah tuh mereka selalu bersama. Ini gue juga bingung kenapa ya. Mereka tuh selalu bersama tuh. Uranusnya sebenarnya itu nggak necessary buat ke bantu sana sih. Bantu turtle ngapain? Dia mending cari level, cari duit kan, jaga lane. Atau Uranusnya mau di mid terus. Bingung gua. Kalau gue bilang tuh nggak efektif mainnya kayak begitu ya. Sebenarnya kalau maunya itu harusnya Uranus itu split, mereka berempatnya bersama. Malah si Sylvana-nya ikut. Nah itu aneh. Sylvana ngapain ngebantu di buff biru? Mending dia ngejaga di bawah ya. This needs to stop now. Sangat aneh bener. Mereka satu tim ini ya. PDX. Gua nggak tahu singkatan apa. Nah terus kita lihat lagi ya. Ini gue tunggu sampai kabur. Nah baru gue retrace sedikit ya. Apa sih yang bisa kita pelajarin dari sini gitu. Nah itu dia si R7 ini fokus ke buff hijau, terus farming lagi ya. Jadi dia ini mereka tuh timnya itu udah tahu nge-setup. Nah ini nih bagusnya nih, si Bruno, Aurora sama Selena, mereka tuh selalu bersama bertiga. Nah itu Chow sama Johead itu pisah, mereka yang ngeganggu lane. Jadi nah ini kalian lihat timnya kalau di minimap ya. Si Cecilionnya kepisah, Kufranya kepisah. Kufra kenapa di bawah gitu loh, gue bingung bener-bener. Astaga, harusnya tuh Sylvana gitu kan atau Cecilionnya. Jadi mereka tuh kepisah terus. Nah ini di saat kepisah ini dimanfaatin banget nih momentumnya. Powernya dapet, cowoknya nggak dapet. Jadi trade-nya gagal ya. Jamnya juga nggak kena. Kufranya mati kan. Udah Kufranya mati, bawahnya kosong. Atasnya tadi ke-push. Nah ini makanya main dia tuh, jadi si R7 ini manfaatin momentumnya ya. Dia
selalu nge-split lane, push. Udah ke atas, ke tengah, ke atas tengah, musuhnya jadi kelabakan gitu kan. Sekarang dia push lagi tengah. Ntar giliran towernya udah nge-push, udah hancur kan, tower keduanya udah nggak bisa di-push lagi karena tengahnya udah kosong. Terus bawahnya juga tuh, bawahnya towernya udah jebol juga bahkan kan. Jadi buat efektif team play ini dia bagus banget ya, dia maksimalin role-nya. Demikian pun teman-temannya gitu, teman-temannya juga maksimalin role-nya. Sangat direkomend ya guys buat kita yang buat main satu squad, party berlima. Nah tuh. Di sini kalian lihat lagi nih. Nah ini kalau misalkan si R7 dia, makanya gue bilang ya, lebih ke team play ya. Team play main, dia ngelihat ini timnya lagi war, dia coba buat ngebantu. Kalau unexpected pasti dia push atas. Kalau gue juga push atas bro. Gue tuh males nge-team fight sebenarnya. Gue lebih mending split push, ganggu orang. Nah ini dia nggak jadi ngegeng nih, karena tadi musuhnya itu udah pada balik. Dan tadi kalau kita lihat itu dia nggak ada yang sekarat ya. Iya nggak ada yang sekarat, darahnya pada full semua. Tadi sebenarnya dia pasti udah lihat map control itu dia. Map control. Bunuh Kribijo, si Kumbang. Nah itu kalian lihat lagi, Johetnya push bawah lagi ya. Nah ini bagusnya ya, ini offlane-nya dua-duanya itu maksimalin roll-nya nih. Wah Aurora-nya mati. Spring. Nah ini kesalahan fatal ya guys. Keren-keren emo, ulti-nya nggak ke-cast. Apa dia sengaja ya? Mungkin dia sengaja. Dia sengaja nggak nge-cast ultinya yang kedua kali ya. Karena kalau nge-cast ulti 2 kali, kena capitan sesi, kufranya lompat juga itu. Nah ini, pokoknya kalian ingat, jangan pernah maksa ya. Jangan pernah maksa. Kalau emang nggak bisa, udah tinggal aja. Kita nggak perlu gengsi. Tuh, dua-duanya mati. 3 orang mati. Kan gue udah bilang kan, Timor mereka kuat. Timor tuh mereka kuat banget. Asal apa ya, positioningnya bener. Positioningnya bener, mereka Timor tuh nggak mungkin kalah itu. Nah jadi kalau sana udah nggak bisa maksa, jadi balik lagi ke tugas. Ingat tugasnya terus dia, ngejaga lane, jadiin item. Ini kalian nggak bisa beli lagi ya, macetnya lagi ya, ingat. Kalau gue saranin itemnya itu Heptasis BOD, baru ke Endless. Nah, ntar sisa 2-nya lihat kondisi ya. Bisa buat Immortal atau bisa buat Wings. Lihat musuhnya. Nah tuh lihat, dimana dia posisi di atas udah kelar, dia langsung bantu mid lagi. Nah ini mereka siap-siap war nih. Nah ini keren banget ya. Jadi kalau kalian lihat tuh Johetnya push bawah terus ya. Nah ini ngedistraksi Uranus, dia nggak bisa ikut join war. Jadi ini 4 versus 4. Bakal menang kah? Susah kalau gue bilang. Nah waduh gila ini kan. Sabi bos. Ini kalau lihat kok si ini bisa tahu ya, si siapa? Si R7 bisa tahu ya. Jadi bukan map hack ya. Bukan map hack. Ini tuh dia pas yang di balik sini ya. Ini kan dia udah lihat nih. Pas yang balik di sini dia lihat si Sylvananya udah masuk ke bush. Masuk ke bush. Nah, jadi kira-kira si R7 udah tahu nih Sylvananya di sini. Ini bedanya gameplaynya ya. Tim
pro kayak dia ini nih, pemain pro kayak dia berani take risk gitu, buang flicker aja. Kalau gue mungkin nggak tahu ya, lebih main aman kali, nggak mau pakai flicker. Nah, tapi dia berbuah banget, jadi mati. Ini udah mati, lihat ya Cecilionnya di bawah, ya kan? Cecilionnya ngarah ke bawah, maka cuman si Kari sama Kufra. Di initiate begitu mereka nggak bisa counter itu. Jadi dari itu mereka team playnya bagus ya, baca kondisinya masing-masing tuh hebat sih. Nice. Walaupun bukan sesama RRQ, tapi timnya SRN, kayak Siren ya, Siren mungkin. Sorry ya, gue cuma ngikutin RRQ sih, jadi kurang gitu tahu. Lanjut lagi kan, kalian lihat tuh, dia tuh nggak nge-kill, bunuh 1 mati 0 assist 2, cuman kontribusinya itu banyak banget. Hajar atas, nah ini, hampir ya, hampir. Wah, malah mati tuh Sylvana. Jadi kalau kita balik lagi tadi, habis initiate dia balik tuh. Apa yang bisa kita pelajarin dari sini, ayo? Kalau gue jadi dia, gue nggak mau maju. Gue nggak berani initiate begitu, bro. Nggak berani sih. Lihatlah, apalagi timnya pada bisa semua, cuman ada Selena, gimana coba mau ngebunuhnya? Mungkin dia kira si Sylvana sendiri ya, tapi kayak nggak mungkin loh, musuhnya pada miss itu. Apa yang dipikiran dia ya? Ngeri banget gitu loh. Terus si ini nih, si Jimmy kenapa miss? Fatal ya. Ini kalau gue bilang ada elemen hokinya sih, kalau gue bilang bisa get out itu pada salah initiate. Tapi kalau gue saranin jangan sih, tadi initiationnya itu mengerikan. Tim-timnya pada nggak di sana, susah backup itu. Balik lagi, manfaatin farming terus ya. Ini karena dia lagi buat macete nih. Dia ngumpulin stack terus. Waduh. Jarinya keselip. Stack. Nah, selalu camping. Positioning ya. Di saat begini tuh paling rentan. Ini tuh paling enak buat ngegeng orang ya. Karena banyak batu-batu. Kecepatan gengnya itu tuh gampang lah, karena musuhnya itu jalannya ke area sempit, bisa lebih ketebak. Nah udah, caprut. Jadi kalian lihat di team fight-nya begini ya. Aduh. Nah ini gue jelasin ya, kenapa mereka tuh bisa kalah ya. Jadi tuh gini loh, selalu tuh mereka tuh war-nya itu ya, mereka tuh nggak pernah berlima. Itu pertama, war-nya itu mereka nggak pernah berlima. Satunya udah mati ya kan, culik lah, apalah. Nih, tuh kalian lihat, war-nya itu nggak pernah berlima. Udah satu mati. Matinya tanknya lagi. Jadi tanknya ini posisinya penting banget ya. Terus mereka tuh nggak ada bisa nyulik nih. Cuman si Sylvana tadi Kufranya udah gagal udah. Sesinya mati. Di sini mereka udah nggak bisa nyulik, ya kan? Jadinya si Bruno-nya gampang dia ngehit dari jauhnya. Tembak bola, tong.
ya begitu ya. Jadi kalau tadi gue bilang tuh gitulah, si offlanernya ini tuh gak jadi mereka. Uranus Sylvananya udah gak guna jadi. Johetnya split push ya kan, mereka war berempatnya jadi kuat. Uranus yang gak kuat tuh, lihat aja Uranus ya lembek banget. Giliran gini si R7 udah lihat kesempatan kan, tinggal bling aja ke belakang, cari titik terlemahnya, satu karinya out of position, udah mati semua, wipe. Jadi kalau gue bilang tuh dari timnya sebenarnya gue sih jujur kurang suka ya, tapi gimana mereka bisa diobrak-abrik ya semuanya itu ya. Frame mati lagi. Mereka tuh ngobrak-abrik timnya mereka gitu loh. Itu yang menurut gue tuh hebat gitu. Dari si Chow-nya, dari si Johet-nya, Selena dan Aurora, mereka obrak-abrik semuanya itu mereka. Jadi kacau. Jadi totally dibantai nih PDX. Ya udah langsung menang deh. Kan biasa tuh menangnya tuh menit 9 ya dia. Kalau gue perhatiin mau pakai hero apa, lapu-lapu lah mau apa juga. Saya cepet. Iri gue jadi dia. Lihat ya. SRN semua, siren. Nah ini mereka satu tim juga tuh. PDX. Jimmy Stark. Oke, guys, itu aja yang mau gue bagiin hari ini. Thank you. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share videonya. Thank you. See you next time.